Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 dengan mata kuliah Perilaku Individu dan Proses Mental Fakultas Psikologi Universitas Airlangga akan menganalisis dan menjelaskan teori motivasi yang berkaitan dengan film Sang Pemimpi. Nah, sebelum mendengarkan penjelasannya, yuk mari kita lihat dan nonton dulu nih cuplikan dari Bercita-cita yang tinggi, bermimpilah yang besar, jelajahi Indonesiamu yang luas, jelajahi Eropa yang megah, lalu berhentilah di altar ilmu di Sorbonne, Paris. Sorbonne. Ini harus jadi mimpi kita. Kita harus kerja lebih keras lagi sekarang untuk dapat berangkat ke Jakarta. Nanti di Jakarta kita bisa cari kerja yang lebih tinggi lagi gajinya untuk biaya hidup kita di Paris dan keliling Eropa. Syukurlah pada Yang Maha Kuasa, hargailah orang-orang yang Hai adik cantik, sudilah kau bagi bahagia dengan senyum sikit kan abang? Astagfirullah kak, alazim. kau pernah sakiti. Bagikan kata-kata yang memberimu inspirasi. Masa muda, masa yang berapi-api. Haji Roma Irama. Sang Pemimpi adalah film yang menceritakan mengenai 3 remaja yang memiliki mimpi dan harapan dan juga kesadaran akan pentingnya pendidikan. Ikal, Arai, dan Jimron adalah 3 remaja SMA yang menjadi tokoh utama dalam film ini. 3 sahabat itu memiliki mimpi untuk bisa belajar di Eropa, tepatnya di Universitas Sorbonne di Paris. Rintangan dan tantangan pastinya akan selalu hadir dalam proses seseorang ketika ia berusaha mencapai cita-citanya. Tetapi karena kegigihan mereka dalam menggapai mimpi mereka tidak pernah kehilangan harapan dan tidak putus asa dalam berusaha mencapai apa yang selama ini mereka inginkan. Cerita ini bermula ketika Ikal, Arai, dan Jimron lulus SMA. Ikal dan Arai memilih untuk berkuliah di Pulau Jawa, sedangkan Jimron memilih untuk bekerja di Belitung. Karena kesulitan ekonomi, Ikal dan Arai pun memutuskan bekerja untuk membiayai hidup dan kuliahnya. Dengan berbagai rintangan, akhirnya Ikal dan Arai lulus S1 dan mendapatkan pekerjaan tetap. Ikal dan Arai sempat berpisah dan tidak berkabar. Namun pada suatu saat, Ikal dan Arai bertemu kembali pada forum yang menentukan penerimaan beasiswa S2 di Eropa. Pada saat itu, mereka berjuang dan berusaha bersama dalam pengumpulan proposal. Hingga akhirnya mereka mendapatkan kabar baik berupa Ikal dan Arai mendapatkan beasiswa S2 pada universitas ternama yang selama ini mereka impikan, yaitu Universitas Sorbonne di Paris. Sebelum kita membahas teori motivasi, tentunya kita harus tahu dulu dong apa sih motivasi itu. Jadi, motivasi adalah suatu keadaan yang mendorong individu ataupun kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Nah, berdasarkan film Sang Pemimpi, kita dapat melihat bahwa film tersebut berkaitan dengan teori motivasi kognitif karena perilaku dari para tokoh utama dimotivasi kuat oleh impian dan harapan mereka. Lalu, apa sih teori kognitif itu? Teori kognitif adalah suatu teori di mana motivasi seseorang itu muncul karena adanya keyakinan dan harapan. Dan teori kognitif ini juga menyatakan bahwa perubahan perilaku seseorang dapat dipengaruhi dari peran pikiran, harapan, dan pemahaman individu terkait lingkungan sekitar. Nah, di dalam teori kognitif yang berhubungan dengan film Sang Pemimpi ini, terbagi lagi ke dalam beberapa teori, di antaranya yang pertama, ekspektansi X-value teori yang dikemukakan oleh Wakefield dan Eccles pada tahun 2002. Teori ini menyatakan bahwa motivasi seseorang untuk mencapai sesuatu itu tergantung pada penilaian tentang harapan kesuksesan dan penilaian akan akibat atau perolehan yang diberikan dari kesuksesan. Artinya, jika seseorang sudah yakin bahwa ia akan sukses dan mengetahui arti kesuksesan itu bagi dirinya, maka motivasi yang dimilikinya akan semakin tinggi. Nah, dalam film ini, Ikal, Arai, dan Jimron memiliki harapan dan keyakinan yang kuat bahwa mereka akan bisa sukses dan bisa pergi ke luar negeri. Sehingga motivasi mereka untuk mencapai tujuan tersebut pun menjadi tinggi, di mana mereka berusaha bekerja dengan sekeras mungkin. Selanjutnya adalah self-efficacy yang
dikemukakan oleh Bandura pada tahun 1986. Teori ini menyatakan bahwa motivasi seseorang muncul karena adanya keyakinan mengenai kemampuan diri untuk melaksanakan dan mengorganisasikan suatu kegiatan dengan berhasil. Perasaan efikasi yang kuat meningkatkan kemampuan seseorang dalam melakukan suatu tindakan, di mana individu yang confident memandang tugas-tugas yang sulit sebagai tantangan untuk dikuasai daripada sebagai ancaman untuk dihindari. Menurut Bandura, keyakinan self-efficacy merupakan faktor kunci tindakan manusia. Apa yang orang pikirkan, percaya, dan rasakan mempengaruhi bagaimana mereka bertindak. Berdasarkan penjelasan tersebut, teori self-efficacy dalam film Sang Pemimpi ini dapat dilihat dari Ikal, Arai, dan Jim Brown yang merasa yakin akan kemampuan mereka untuk mencapai impian mereka. Berkat adanya keyakinan dan confidence akan kemampuan diri mereka, alhasil muncullah motivasi tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah attribution theory. Teori ini dikemukakan oleh Weiner pada tahun 1986. Teori ini digunakan untuk menjelaskan perbedaan motivasi antara berprestasi tinggi dan rendah. Menurut teori ini, orang-orang yang berprestasi tinggi akan mendekati tugas-tugas yang berhubungan dengan keberhasilan, karena mereka percaya bahwa keberhasilan adalah karena kemampuan dan usaha tinggi yang mereka yakini. Kegagalan dianggap disebabkan oleh nasib buruk atau ujian yang buruk. Kegagalan di sini bukan disebabkan oleh usaha mereka yang kurang atau kemampuan mereka yang tidak sesuai. Dengan demikian, kegagalan tidak mempengaruhi harga diri mereka, tetapi kesuksesan membangun kebanggaan dan kepercayaan diri. Di sisi lain, orang yang berprestasi rendah menghindari tugas-tugas yang berhubungan dengan kesuksesan, karena mereka cenderung meragukan kemampuan mereka dan menganggap kesuksesan terkait dengan keberuntungan atau karena orang dalam. Jadi, meskipun berhasil, itu tidak seperti penghargaan karena mereka tidak merasa bertanggung jawab. Nah, dari teori ini pun dapat kita lihat dalam film Sang Pemimpi, di mana Andi, Tono, dan Rudy berani mengambil langkah yang begitu besar, dikarenakan mereka yakin bahwa keberhasilan itu akan tercapai apabila mereka berusaha dan memiliki kemampuan yang kuat. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam film Sang Pemimpi, keyakinan dan harapan menjadi hal yang utama. Nah, keyakinan dan harapan ini sangat berkaitan dengan teori kognitif. Oleh karena itu, teori motivasi yang berkaitan pada film ini adalah teori motivasi kognitif, di mana teori ini pun sangat mendeskripsikan apa yang menjadi motivasi Arai, Ikal, dan Jim Brown dalam mencapai cita-citanya, yaitu karena mereka memiliki keyakinan dan harapan yang kuat. Nah, mungkin segitu dulu ya tentang penjelasan teori motivasi kognitif di dalam film Sang Pemimpi. Terima kasih banyak untuk yang menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.